makanan yang 5.000 udah lengkap. Kan suka ada tuh beli 5.000 ada hati ayamnya, ada bayamnya. Padahal pasti bukan cuma sereal ya. Jadi tolong kalau bisa upayakan berikan yang memang benar alami. Kalau memang dia hati ayam ya hati ayam. Kalau dia bubur ya nasi gitu kan, nasi di bubur. Terus kalau memang buah ya buah, berikan pisang gitu. Jangan udah ini kemasan 5.000 potong. Biasanya yang males siapanya? Ibunya. Balitanya mah nggak ngerti mau dikasih apa aja dia nurut ya. Jadi mulailah kita sekarang memberikan makanan yang alami, karena di dalam makanan kemasan itu udah pasti ada expirednya. Kalau makanan sudah ada expired berarti dia biasanya mengandung pengawet. Masa anak kita diawetkan? Ya, anak kita ada expirednya. Iya. Gitu. Nah makanya zaman sekarang jangan kaget, banyak sekali remaja-remaja yang udah penuaan ini ya. Tahu nggak? Karena memang dari faktor makanan yang kurang sehat, kurang alami. Ya sudah mulai menggunakan pengawet, mulai dari instan lah, ya. Jadi akhirnya makanan yang sehatnya tidak ada, ya. Dan sekarang jangan kaget banyak yang masih remaja sudah kena diabetes, ya. Sudah kena hipertensi dari makanan. Kita kembalikan ke makanan sehat zaman dulu. Ini mungkin generasi makan pisang dulu ya. Iya. Pisang hari ini tapi alhamdulillah pisang dikeras pakai nasi. Iya. Pakai nasi ya, Bu. Iya. Nah, itu kita bicara 0 sampai 2 tahun bisa kambuh. Terus tuh kalau dia hanya ASI 0 sampai 6 ya kita perbanyak ASI. Kualitas ASInya jadi perbaiki, banyak makan sayur ibunya ya. Banyak makan misalnya sayur katuk, sayur bayam, sayur kelor itu kan bagus untuk meningkatkan HB juga bagus itu. Terus hati ayam, telur rebus. Ya Bu, kalau telur rebus misalnya ada luka nih, saya takut alergi. Kalau dia nggak punya riwayat alergi, telur itu makan. Justru luka itu butuh protein. Ini kadang yang salah pengertian ketika dia kayak tadi nih misalnya ada yang gatal-gatal. Di dada itu jangan dikasih telur. Kita tanya dulu dia alergi nggak sih dengan telur? Enggak ya kasih. Justru memang harus banyak karena memang dia membutuhkan protein. Ada gatal kan itu memang seperti itu. Jadi kita ibu kadang berikan pengertian kepada ibu hamil. Nah, terus stunting bisa dicegah dalam masa kehamilan. Tadi perbaiki gizinya sama ya, perbanyak sayuran, buah-buahan, terus protein bisa didapat dari jangan makan telur ya, terus jangan kalau bisa ya ini jangan dan gorengan jangan. Karena apa? Untuk menghindari nanti kan banyak yang preeklamsi ya, kasus preeklamsi di keracunan. Itu kalau diteliti bisa dari yang instan-instan itu ya. Kita kembalikan kita ke alami karena kan barunya dia tinggi selama hamil ya kalau yang itu. Nah, terus perbanyak makanan yang mengandung HB-nya tinggi, apa Fe ya, zat besi. Dari mana zat besi didapatnya? Apa besi behel? Dari sayur betul, daun singkong betul, katuk betul. Nah, sekarang orang pengertian banyak yang kayak gini. Bu, kaki saya sakit abis makan bayam. Padahal sebenarnya berarti ketika kaki pada kesemutan itu kurang B12. Kurang B12. B12 itu didapat dari sayuran, dari hati ayam, dari hati sapi, dari telur rebus. Itu perbanyak ibu hamil makan itu. Dan jangan sekali-kali setelah makan minum teh. Kalau mau jeda 1 jam. Ya kan, karena ketika enak banget itu, apalagi manis. Dibarengin teh dia tidak akan bereaksi. Jadi yang bagus barengin dengan sari buah. Misalnya buah jus. Kalau bisa jangan es ya. Kalau nggak ada esnya nggak enak buah. Kenapa nggak boleh es? Katanya bayinya besar, bukan untuk mencegah dia batuk. Ya kalau menghindari es itu kan untuk mencegah batuk. Terus yang kedua untuk melancarkan saluran pencernaan, karena kalau dengan es pencernaan kita itu kurang lancar. Sebenarnya bagus tuh air hangat ya, kalau nggak air biasa. Nah itu terus apa, kurangi yang gulanya tinggi ibu-ibu. Karena apa? Gula tinggi khawatir nanti dia pas mau melahirkan bisa aja dia kadar gulanya tinggi ya. Jadi nasi dikurangin dikit. Nasi boleh, nasi boleh. Memang dia misalnya berapa porsi tapi sayurnya harus banyak, berimbang gitu. Ya, apalagi kalau memang ibu hamil yang sudah berat badannya berlebih,
nasinya sedikit tapi sayurannya diperbanyak Nasinya gitu secendol, ya. sayurnya 2 makan. Karena gula itu kita sudah banyak sebenarnya dari makanan. Makan Kadang kita sayur. ngemil aja udah gula sebenarnya kan, ngemil kue itu udah gula gitu. Jadi itu ya Neng, terus ikan juga diperbanyak ya. Ikan kalau bisa masaknya jangan digoreng. Wah. Karena apa? Biar nggak batuk tujuannya. Tujuannya sebenarnya biar nggak batuk. Jadi pas lahir itu sehat, nggak ada batuk, nggak ada nyesek kan gitu ya. Nah itu untuk ibu hamil ya. Jadi gitu, teh, kopi itu jangan dibarengin dengan setelah makan. Apalagi kan kalau ibu hamil dapat vitamin zat besi kan. Nah itu diminumnya malam. Kenapa tujuannya malam? Karena untuk mengurangi efek samping. Efek sampingnya apa sih Bu? Mual kan. Makanya diminum malam. Karena kan kalau malam kita tidur nggak kerasa mualnya. Terus jangan kaget kalau misalnya buang air besarnya hitam. Karena memang itu zat besi ya. Nah itu tujuannya supaya nanti pas lahir HB-nya bagus. Kalau HB-nya bagus itu akan mencegah perdarahan karena kita butuh HB.